Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tatia Irtanti dengan NIM 2111010133 dari Program Studi Arsitektur. Di sini saya akan menyampaikan tugas UAS dari makalah UTS Desain Arsitektur Islam Tionghoa. Masuk ke dalam pengertian kebudayaan di Tionghoa. Kebudayaan Tionghoa merupakan hasil dari pola pikir masyarakat etnis Tionghoa yang membentuk satu kesatuan kepentingan sehingga dapat menciptakan masyarakat Tionghoa sebagai pelaku utama kebudayaan. Hal yang berdasar dari tradisi dari budaya Tionghoa adalah penghormatan terhadap leluhur dan ajaran-ajarannya. Aspek religi kepercayaan merupakan bagian dari penting kehidupan masyarakat Tionghoa. Agama-agama masyarakat Tionghoa berorientasi pada sistem kekeluargaan tanpa menuntut ketaatan secara eksklusif seperti yang terdapat pada agama-agama Samawi atau agama-agama lain. Agama-agama yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat Tionghoa disebut Tridharma. Tridharma terdiri dari atas 3 aliran kepercayaan, yakni Konfusianisme atau Konghucu, Taoisme, dan Buddhisme. Pada dasarnya, 3 aliran tersebut bersifat etis atau tidak bertuhan, serta lebih fokus pada aplikasi nilai-nilai moral dan hubungan sebab akibat atau prinsip karma di dalam kehidupan manusia. Kebudayaan Tionghoa sendiri merupakan salah satu pembentuk sekaligus bagian integral yang tak terpisahkan dari kebudayaan nasional Indonesia hingga saat ini. Meski kebudayaan Tionghoa di Indonesia berakar dari budaya leluhur, namun kebudayaan Tionghoa di Indonesia telah sangat bersifat lokal dengan mengalami proses asimilasi dengan kebudayaan lokal di Indonesia. Masuk ke dalam tipe-tipe bangunan Tionghoa secara umum. Yang pertama, tipe utama persegi 4 vertikal. Pada dasarnya tipe ini adalah tipe sederhana, dengan bagian airwell atau lubang udara di tengahnya. Yang kedua, tipe halaman atau courtyard. Tipe Si Heiyuan atau Si Heiyun terdiri dari 3 bangunan dengan tipe dasar San Heiyun, dengan penambahan halaman di bagian depan. Ditandai dengan tambahan pintu pagar utama pada sisi kanan, di mana pada tipe San Heiyuan, pagar ini berada di tengah. Yang ketiga, tipe gabungan Mexit San Heiyun dan Si Heiyuan. Tipe ini merupakan gabungan dari kedua tipe San Heiyun dan San Haiyan yang memperluas halaman depan. Aspek non-fisik pada arsitektur kelenteng. Yang pertama, Feng Shui merupakan metode untuk menentukan arah serta orientasi dari suatu kota, rumah, dan bangunan-bangunan lain dengan tujuan memperoleh energi dari elemen-elemen alam pada landscape seperti air, tanah, api, dan angin, serta elemen-elemen celestial seperti langit dan matahari. Yang kedua, Konfusianisme, pemikiran dari ajaran Konfusianisme diterapkan melalui penggunaan courtyard pada bangunan-bangunan Tionghoa. Sedangkan aspek fisik pada arsitektur kelenteng, yang pertama, courtyard-nya merupakan ruang terbuka pada rumah Cina. Yang kedua, bentuk atap yang khas sudut kemiringan atap Cina tidak lurus seperti bangunan-bangunan barat yang dilakukan dengan mengubah jarak balok penunjang atap untuk mencapai atap yang melengkung. Ada 5 macam tipe atap bangunan berarsitektur Cina, yaitu yang pertama atap jurai, yang kedua atap pelana dengan tiang-tiang kayu,
Yang ketiga, atap pelana dengan dinding tembok. Yang keempat, kombinasi atap jurai dengan atap pelana. Yang kelima, atap piramida. Selanjutnya, elemen-elemen struktural yang diekspos keahlian orang Tionghoa terhadap kerajinan ragam hias dan konstruksi kayu tidak dapat diragukan lagi. Yang keempat, penggunaan warna-warna yang khas. Warna pada arsitektur Tionghoa memiliki arti atau makna dan simbolik. Yang kelima, merupakan bagian unit dari tataan massa bangunan yang membentuk segi empat. Yang keenam, axial planning, ciri atau karakteristik dari arsitektur bangunan Tionghoa adalah penerapan bentuk simetris ortogonal pada bagian denah dan potongan bangunan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.